kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga akhirat nanti. Yang saya hormati Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari sebagai founder dan co-founder Smart Synergy World. Yang saya hormati AA Rizal Fahmi Ramadan sebagai Ketua Divisi Training malam hari ini. Yang saya hormati para reseller Smart Synergy World dimanapun berada. Yang saya hormati para PIC SSW 1 sampai SSW 33 tanpa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya muliakan para undangan di seminar bisnis syariah online malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada founder dan co-founder. Pada malam hari ini saya diberikan tugas sebagai pemateri perdana seminar bisnis online. Ini perdana bagi saya, tapi di sini bukan berarti saya untuk mengajari atau menggurui, akan tetapi di sini kita sama-sama belajar. Karena para reseller yang sukses dan yang lebih pintar dari saya itu banyak di SSW ini. Tapi alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk eh, belajar untuk menyampaikan materi di seminar bisnis online. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum masuk ke Zoom, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Mungkin masih ada yang belum kenal saya, mungkin yang dulu masih kenal, karena sempat hadir ya di Jakarta. Nama saya Mega Susanti, latar belakang saya itu wira swasta atau pedagang, pedagang di Tanah Abang. Dan saya sekarang itu fokus di komunitas anti riba. Nah, dan kebetulan saya juga diberikan amanah sebagai mengkoordinir SSW 20 atau PIC SSW 20 itu berdomisili di Riau, tepatnya di Pekanbaru. Nah, salam kenal buat yang belum kenal ya. Baiklah Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu. Selamat datang dan selamat bergabung di bisnis syariah online malam hari ini. Bentar. Nah, di tema malam hari ini itu solusi berangkat umroh dan haji plus berkali-kali. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai Muslim tentunya kita berkewajiban untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memenuhi panggilan ilahi ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, pertanyaannya, sudah seberapa siapkah kita dalam memenuhi rukun iman yang kelima ini? Nah, jangan-jangan hanya sekedar kepengen atau sekedar angan-angan gitu. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan seminar online malam hari ini, eh, kita akan sama-sama belajar bagaimana menggapai impian kita itu pergi umroh dan haji dengan melalui wasilah berbisnis di PT BES. Ya. Nah, di sini mari kita sama-sama
kosongkan pikiran, sama-sama merendahkan hati, dan sama-sama niat untuk belajar. Apa bisa ada kelihatan dari layar materinya? Jelas kelihatan. Nah, ya. Jelas tinggal diklik slideshow ini di bagian bawah Klik dekat. show. Yes. Nah, ya, Ya, biar biar full ya, screen. Nah, oke. bentar. Nah, selamat datang Bapak Ibu di seminar bisnis online malam hari ini bersama Best Corporation Komunitas Anti Riba. Nah, kita di bawah bimbingan Bapak Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Elis itu di Smart Synergy World dengan semangat kita bersaudara, semangat solusi dan semangat sukses bersama. Nah, di sini mungkin dengan kondisi kita saat ini, apakah kita sudah puas dengan kondisi finansial atau keuangan? Nah, Bapak Ibu hari ini, apakah masih pengen atau butuh tambahan atau penghasilan, atau kita masih punya hutang atau cicilan, atau kita pengen mencapai impian-impian kita? Nah, di sini karena mungkin ada keterbatasan secara finansial atau secara apa. Nah, kita untuk mencapai impian itu kadang kita ada salah langkah. Nah, misalnya kita pengen memiliki kendaraan motor lah misalnya. Nah, karena secara uang cash kita tidak bisa membeli secara full, bahkan kita memberanikan untuk berhubungan dengan leasing. Bahkan karena untuk memiliki sebuah motor aja dengan uang 500.000 kita sudah bisa membawa motor pulang. Atau kita pengen memiliki rumah. Nah, bahkan kita berhubungan dengan perbankan atau kredit atau KPR. Nah, di sini bahkan untuk sekolah anak mungkin pengen lebih sekolahnya lebih tinggi, tapi secara finansial kita tidak mencukupi. Nah, di sini kadang kita bisa juga terlilit ke apa ke melalui langkah mengambil hutang, bahkan itu hutangnya ada ribanya gitu. Nah, karena dengan orang berhutang saat ini, karena itu ada terbungkus dengan suatu kebutuhan. Bisa juga untuk yang benar-benar hanya ingin pengen eh, tidak kebutuhan tapi tetap melakukan pencicilan atau hutang, atau memang benar-benar kondisi orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, di sini banyak yang orang terlilit hutang, bahkan itu hutangnya eh, dengan riba ya. Di sini Allah telah di Al-Baqarah ayat 275 itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini riba itu Bapak Ibu, itu riba itu dosa ada 73 pintu dosa. Bahkan dosa yang paling ringan atau paling kecil itu sama dengan kita menzinai ibu kandung kita sendiri. Itu nauzubillah min zalik. Nah, di sini contohnya aja mungkin nggak jauh-jauh. Mohon maaf, saya sendiri adalah mantan pelaku riba, Bapak Ibu. Mantan pelaku riba. Tahun 2015, saya sempat terjun di bermain dengan riba. Sebelumnya kita tidak mengetahui itu. Usaha saya di Tanah Abang itu jual beli. Kan itu usaha sudah dihalalkan bagi Allah. Tapi karena sesuatu keinginan memiliki sebuah rumah di pusat kota.
Nah, disitulah saya terjun ke riba, mengambil apa kepemilikan rumah melalui KPR. Nah, di situ berjalan usaha kita, omsetnya tinggi. Tapi apa yang saya rasakan dengan melakukan riba itu, saya tidak merasakan kenikmatan. Uang saya banyak, tapi saya masih aja saya seperti seperti roda roda yang harus berputar terus gitu. Karena apa? Setiap bulan saya harus membayar cicilan ke bank. Nah, di sini bahaya ribanya itu saya tersadarkan saat eh, mungkin cara Allah menyentil saya itu saya melakukan riba itu ada dalam 2 tahun. 2015 dan 2017 saya mengetahui kalau yang saya lakukan itu adalah salah besar atau dosa yang paling besar gitu. Jadi saya punya usahanya halal, tapi saya sudah menggabungkan dengan transaksi yang ada ribanya. Nah, disitulah Allah mungkin apakah itu teguran, apakah itu mengingatkan gitu kan. Tapi di situ saya harus melepaskan apa yang saya sudah punya di Jakarta dulu, saya harus lepaskan. Karena saya memang ada dua pilihan. Memang kita mau melepaskan riba, mau frontal atau bertahap, itu bisa. Tapi saya ambil langkah itu secara frontal. Nah, di sini saya mengambil keputusan hijrah dari riba. Saya lepaskan semua yang saya beli melalui kredit, saya lepaskan. Saya lepaskan mobil, saya lepaskan rumah, dan kembali ke nol. Nah, itu memang eh, sesuatu keputusan keputusan terberat, tapi itu sebenarnya menyelamatkan saya dari lubang yang lebih besar lagi. Nah, di situ alhamdulillah saya bersama suami sepakat, ya udahlah kita lepaskan semua, kita harus ikhlas. Bismillah kita usaha mulai dari nol. Tapi bukan nolnya semua, tapi nol malah tambah ada minnya. Jadi Bapak Ibu yang kita melakukan riba itu memang benar-benar Allah memang perangi, memang Allah habiskan kalau kita memang berniat hijrah. Tapi satu yang kita dapatkan kalau kita udah lepas dari hutang dan riba, itu kita punya ketenangan hidup. Nah, di sini itu sedikit kisah saya sendiri. Nah, di sini apa? Mungkin Bapak Ibu eh, pengen impiannya yang masih banyak yang belum tercapai, ya jangan sampai ada langkah untuk melakukan sesuatu dipaksaan itu sampai bahkan melalui riba. Nah, di sini kita Bapak Ibu atau pengen impiannya untuk keliling atau liburan keliling dunia atau pengen umroh dan haji, terus pengen menyekolahkan anak ke pendidikan yang lebih baik atau apa kuliah. Nah, atau pengen memiliki rumah rumah yang layak lah atau rumah eh, yang megah. Nah, atau Bapak Ibu pengen berbagi atau bersedekah. Mungkin selama ini ada bersedekah, tapi mungkin apakah sekedarnya. Nah, di sini kita bagaimana kita bisa berbagi lebih banyak. Karena Allah lebih menyukai orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini PT BES pun programnya bukan hanya dari sosial, tapi dari langkah-langkahnya itu memang membantu umat kita itu bersama-sama. Jadi tidak kita tidak sendirian untuk melakukan itu. Nah, misalnya nih, contohnya keinginan keinginan kita, misalnya umroh dan haji, terus pengen pemilikan motor atau mobil mewah, atau ada perencanaan pernikahan, atau bagi yang pemula-pemula yang mungkin belum menikah, mereka pengen persiapan pernikahan yang lebih baik.
Nah, atau untuk orang tua, untuk anak-anak, atau ada juga Bapak Ibu yang pengen bebas dari hutang dan riba. Nah, atau kita pengen hidup sehat, atau pengen bersedekah. Nah, di sini, atau kita mau pembangunan masjid itu kan butuh finansial yang tidak sedikit, atau membangun rumah tahfiz atau pesantren. Nah, di sini apa kita problem atau permasalahan kita sekarang itu karena ini pengeluaran kita itu lebih besar dari pemasukan kita. Sehingga apa yang kita impikan atau apa yang kita inginkan atau apa yang kita planningkan bisa hanya tinggal impian atau tinggal ngimpi gitu. Nah, di sini bagaimana cara kita meraih impian tanpa hutang dan tanpa riba. Nah, Bapak Ibu, ya mungkin kita pengen rumah atau pengen mobil atau pengen kendaraan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan itu tanpa melalui jangan sampai kita menyinggung lah atau memasuki ke leasing atau ke KPR. Nah, di sini mungkin ada konsep ya. Eh, kita coba ilustrasi seandainya eh, kita punya pekerjaan. Nah, terus kita dari gaji kita itu kita coba sisihkan 1 juta per bulan dari gaji kita. Nah, dari masa 1 tahun berarti tabungan kita terkumpullah 12 juta. Nah, kalau kita pengen memiliki kendaraan bermotor aja dalam 1 tahun, baru mencapai 12 juta. Atau kita pengen memiliki rumah mungkin kita nabungnya dalam masa 30 tahun, berarti 360 juta. Di sini properti makin lama makin meningkat. Apakah bisa kita membeli rumah di 30 tahun ke depan itu senilai 360 juta? Dan apakah bisa kita tidak mengambil atau menyolek-nyolek sedikit lah tabungan saat kita butuh, kita colek dikit, pasti keambil lagi. Nah, atau butuh nih kalau untuk 1 miliar kita butuh eh, 1.000 bulan. Nah, itu eh, boleh dikatakan eh, pesimis lah kita untuk menjalani itu. Atau mungkin gajinya Bapak Ibu besar lah. Nah, kita sisihkan dalam 1 bulan itu ada 5 juta. Nah, di sini 5 juta per tahun. 1 tahun terkumpul 60 juta. Nah, itu kita yakin nggak kita bisa untuk mematikan uang dalam 5 tahun, 5 juta per bulan. Sementara ini sekarang kondisi keuangan tambah meningkat, apa pengeluaran tambah meningkat. Nah, itu berarti ini tidak menjadi solusi untuk kita mencapai impian dengan menabung ya. Nah, atau kita pengen mewujudkan impian kita tanpa riba itu membangun aset. Eh, tapi modalnya besar. Nah, seperti kita membangun kontrakan, ya itu butuh kita harus beli tanah, kita bangun perumahannya, atau kita bikin properti, atau kita bikin apa usaha dagang yang lain. Nah, seperti saya di Tanah Abang itu, walaupun saya tidak membeli toko, tapi saya harus menyewa eh, dalam 1 tahun itu mungkin dulu tuh 50 juta sampai 100 juta per tahun. Nah, itu uang hilang dulu. Belum lagi gaji karyawannya, belum lagi kita bayar listriknya, terus kita harus apa? Bayar pulsanya, terus belum lagi iuran-iuran yang lain. Nah, di situ membutuhkan modal kita besar. Belum lagi isi tokonya. Nah, di sini eh, bagaimana kita untuk membuat suatu usaha itu dengan
modalnya kecil. Apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa risiko? Nah, di sini alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir PT Best Corporation, itu Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nah, ini kita asetnya dengan bermodal kecil dan kita tanpa risiko. Dan potensinya itu kita bisa ya boleh dibilangin luar biasa. Bahkan saya dulu sebelumnya diajak juga sama teman, tapi saya mungkin ada mengabaikan. Nah, yang kedua, yang ketiga ternyata ada rekanan sama seprofesi saya di Tanah Abang mengajak saya bergabung di PT BES. Nah, ternyata saya melihat dari PT BES ternyata modalnya kecil. Nah, disinilah saya mulai membuka hati. Tapi dengan dulu tuh saya bergabung di PT BES, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa. Jadi di sini saya di apa? Udah sekarang coba dulu apa? Coba dulu bergabung. Nanti akan diajarkan di PT BES ini. Nah, di sini sudah terbukti. Nah, waktu saya hadir di seminar di Bekasi, saya memang melihat dengan mata kepala sendiri. Sebelum saya bergabung ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri itu orang-orang yang boleh dibilangin ya ada yang ojek online, ada yang tukang urut dulu itu yang saya menyaksikan langsung mereka bisa sukses di PT BES. Nah, di situ saya tersentuh lah. Saya selama masa COVID saya tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, di sini bukan hanya di tim SSW ini, tim dari PT BES ini banyak sekali. Nah, sudah banyak terbukti. Nah, di sini ada 6.000 lebih reseller PTB sudah bisa membeli kendaraan pertama atau setara motor. Nah, sudah 3.000 lebih reseller PTB sudah bisa membeli kendaraan roda 4 atau setara mobilio. Dan 500 reseller PTBS sudah bisa membeli kendaraan mewah atau setara Pajero. Dan lebih dari 200 reseller PTBS sudah memiliki rumah atau senilai 1 miliar. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini Bapak Ibu pengen tahu, sebelum kita berbisnis, mungkin pengen tahu lebih dalam perusahaannya, perusahaannya di mana sih? Nah, alamatnya di mana? Nah, di sini PT BES itu beralamat, kantor pusatnya beralamat di Bandung, itu Grand Suropati Core. Nah, di sini PT BES juga eh, bukan bukan hanya eh, penjualan produk saja, tapi membuka peluang usaha atau eh, peluang usaha reseller produk dengan sistem syariah. Nah, PT BES juga perusahaannya sudah berizin. Itu dari ada badan dari perdagangan langsung, terus dari AP2LI, sertifikat AP2LI, dan dari penyelenggara sistem elektronik atau dari Kominfo. Nah, yang terpenting ini satu yang kita pegang adalah PT BES, perusahaan yang sudah mendapatkan izin legalitas dari Majelis Ulama Indonesia. Baik dari perusahaannya, sistemnya, dan sampai ke produknya itu sudah sertifikasi halal. Nah, PT BES juga banyak meraih prestasi. Prestasi dari omset produk terbesar, perkembangan perusahaan terbaik, terus pertumbuhan reseller yang terbaik juga, terus perusahaan yang terbaik dari
100 lebih perusahaan yang sama dengan PT BES itu terbaik di Indonesia. Nah, di sini visi utama dari PT BES itu adalah perusahaan bebas riba, itu membantu umat terbebas dari hutang riba. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau sepengetahuan kita dari perusahaan, kalau kita bergabung, mungkin kalau kita membutuhkan sesuatu, kita mungkin disuruh ngutang. Ya udah, kasbon aja atau ngutang dulu atau minta pinjaman dulu ke perusahaan. Tapi dengan kita bergabung di PT BES ini, kita malah disuruh menghindari untuk berhutang. Jadi bagaimana umatnya terbebas dari hutang dan visinya untuk perusahaan yang benar-benar bebas juga dari riba gitu. Nah, motonya itu go berkah, no riba, go baitullah. Nah, itu sepenjelasan singkat dari perusahaan dari PT BES. Itu ownernya itu kita ini adalah Bapak Haji Febrian Agung. Itu eh, putra bangsa asli Solo. Nah, usia beliau juga masih sangat muda, tapi dengan visi dan misi itu benar-benar memikirkan bagaimana umat atau terutama lah untuk masyarakat Indonesia dengan kondisi ekonomi sekarang, eh, dia memikirkan bahkan dari memikirkan untuk eh, bagaimana umat itu bisa bangkit atau lepas dari hutang dan riba. Karena di masyarakat kita sekarang mungkin boleh dibilangin kayak bank keliling ya, itu udah kayaknya udah biasa aja. Jadi sudah mendarah daging lah, bahkan udah terang-terangan terima pegadaian, terus terima kredit ini. Jadi udah terang-terangan. Bahkan ya mungkin boleh dikatakan untuk dosa dari riba itu kalau kalau Bapak Ibu mungkin ketemu sama seorang pembunuh ya mungkin agak mengasingkan diri atau seorang eh, misalnya mohon maaf seorang pelacur mungkin ibu bapak ibu mungkin agak sinis lah memandang mereka tapi bapak ibu kalau eh, yang orang-orang tadi itu dia bertaubat itu Allah akan ampuni. Tapi dengan pelaku riba itu Allah benar-benar perangi Bapak Ibu. Jadi kita eh, yang riba ini udah terang-terangan ini karena udah dibungkus karena suatu kebutuhan gitu. Nah, di sini PTBS untuk niatnya yang sangat mulia untuk membangkitkan umat terbebas dari hutang dan riba, untuk menjadikan masyarakat itu hidupnya kaya berkah. Nah, selanjutnya ini karena di PTBS kita mengena apa menjalankan bisnis itu kita ada produk. Nah, di sini di PTBS juga ada beberapa produk yang bisa kita jalankan di sini itu benar-benar kebutuhan kita sehari-hari. Nih, seperti contohnya ini ada aditif bahan bakar untuk kendaraan atau pengirit untuk bahan bakar. Seperti apa? Untuk motor, untuk mobil atau mobil yang solar juga ada. Dan di sini juga ada oli. Nah, itu untuk produk otomotif. Nah, di sini juga ada untuk herbal. Nah, suplemen kesehatan. Nah, ini seperti ada Bimek, Habspro, Ecovico, kolagen, Ovian Slim, kalsi, susu apa? Susu kambing. Nah, atau yang baru keluar atau baru launching itu ada My Spirulina, Black Habit Coffee atau Red One. Nah, itu bisa untuk kesehatan. Jadi
Bapak Ibu yang bukan hanya yang harus kita nunggu sakit dulu, tapi kita bisa standby kan atau untuk herbalnya bisa disediakan setiap saat di rumah kita. Nah, ini juga ada herbal suplemen diet sehat. Nah, bagi mungkin Bapak Ibu yang bobot tubuhnya mungkin melebihi atau pertumbuhannya ada yang ke samping gitu. Bisa untuk melakukan atau diet sehat lah. Nah, di sini ada sislim atau muslim atau dengan mengkonsumsi itu bubur natural flag. Nah, ini juga ada produk spesial kebutuhan pria dewasa. Kalau boleh dibilangin ini apa? Obat ke apa? Ke kegantengan ya untuk para bapak-bapak ya, ibu-ibu. Nah, di sini ada Ecomax, ada Econex, ada X-Men, ada Titan Gel, ada Titan Spray. Nah, kalau Econex sebenarnya, Ecomax itu sebenarnya para ibu-ibu juga bisa mengkonsumsi, bukan hanya untuk bapak-bapak saja. Nah, ini untuk para ibu-ibu. eh, Perawatan kewanitaan atau skincare. Nah, sebenarnya skincare bukan hanya buat para wanita saja, bapak-bapak juga ada ya, atau yang para yang masih kaum milenial lah, juga ada menggunakan apa, misalnya seperti serum, filling, day cream atau sabunnya juga ada, atau maskernya seperti Rejeli juga ada. Nah, ini juga parfum ada untuk perempuan dan laki-laki dengan berbagai macam apa aroma. Nah, di sini, nah ini produk pupuk untuk pertanian dan perkebunan. Nah, sini Bapak Ibu yang mungkin punya lahan atau eh, tetangganya punya pertanian atau punya pohon apa kebun sawit. Nah, sangat berpotensi dengan kita mensosialisasikan produk pertanian dan perkebunan ini. Jujur yang di Pekanbaru atau Sumbar ya, ini lebih berpotensi di bidang pertanian dan perkebunan. Namun kita memang bukan hanya sekedar menjual ini pupuk bagus, tidak. Tapi kita benar-benar kita akan bina para petaninya, kita sesuaikan dengan kondisi lahan, sesuai dengan SOP-nya nantinya. Jadi kita bukan hanya sekedar ini produk bagus, tidak. Tapi kita akan turun langsung ke lapangan. Nah, ini memang butuh butuh kesabaran karena kita harus menerima dulu tuh keluhan-keluhan petani. Nah, dengan kita dari PTBS ada solusi yang bisa untuk memangkas dari biaya operasional, tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa memberikan solusi kepada para petani. Nah, ini itu produk-produk yang dari PTBS. Terus PTBS ini tidak hanya menjual produk saja, tapi kita juga diberikan suatu peluang usaha atau proyek kemitraan senilai 1,67 miliar. Nah, di sini kita mau kita capai itu masanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kembali ke diri kita masing-masing. Karena kita sudah diberikan suatu hak usaha. Nah, jadi semuanya itu tergantung kita. Nah, kita harus jalani bagaimana. Nah, ini bagaimana sih sistem bisnis reseller PTBS. Nah, caranya gimana? Nah, di sini cukup kita belanja satu paket, minimal satu paket ya. Paket terkecil itu kita belanja 2.600.000. Yang seharusnya itu sebenarnya itu satu PV atau satu pieces itu produk PTBS itu senilai 250.000. Nah, dengan kita belanja 2,6 tadi, kita mendapatkan 14 PV atau senilai 3.500.000 sebenarnya. Nah, yang 100.000 itu untuk ID dan starter kit. Nah, jadi kita paket
minimal paket terkecil itu ada satu paket itu senilai 2.600.000. Nah, ini pilihan paket reseller dan potensinya. Nah, kalau paket basic itu kita mendapatkan hak usaha itu satu. Nah, dengan kita belanja produk senilai 2.500.000. Terus kita mendapatkan 14 PV atau 14 produk. Nah, itu pun tidak hanya satu produk aja. Kita harus bisa campur apakah pertaniannya atau otomotifnya atau herbalnya atau kecantikannya itu bisa dicampur. Nah, potensi dari pengembangan profit ini itu 1.200.000 per hari. Nah, potensi pengembangan ambasadornya itu 1,67 miliar. Nah, kalau ada paket 3 atau paket reguler, itu kita mendapatkan hak usaha. Itu sebanyak 3 hak usaha. Dengan kita belanja produk itu 7.500.000. Nah, kita mendapatkan produk itu sebanyak 42 PV. Nah, kita berpotensi profit pengembangan itu 3.600.000 per hari. Nah, di sini paket yang selanjutnya itu paket 7. Nah, atau boleh dibilangin kita paket bisnis. Itu kita belanja produk senilai 17.500.000. Terus kita mendapatkan produk sebanyak 98 PV. Nah, Bapak Ibu, itu semua bisa dicampur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, potensi profit pengembangan itu 8.400.000 per hari. Nah, di sini paket eksekutif itu paket 15. Nah, ini kita dengan belanja 37.500.000 mendapatkan produk value-nya sebanyak 210 PV atau 210 pieces atau 210 kotak ya. Nah, potensi pengembangan per hari itu ada 18 juta per hari. Nah, terus paket priority. Paket priority itu kita mendapatkan hak usaha sebanyak 31 hak usaha dengan kita belanja 77.500 dan kita mendapatkan produk sebanyak 434 PV atau 434 kotak. Nah, itu pun bisa kita mix ya. Mau otomotif, mau apa herbal, mau skincare atau mau produk pertanian semua juga bisa. Jadi tidak terfokus ke satu jenis produk. Nah, Bapak Ibu, nih, apa sih keuntungannya kalau kita bergabung dan bagaimana cara menjalankan usaha di PT BES ini? Yang pertama itu kalau kita udah belanja, kita cobalah produk dari PT BES ini, apakah kita coba herbalnya, terus bagaimana kita rasakanlah dulu manfaatnya. Karena apa? Eh, Sistem di PT BES itu adalah PCA, pakai produknya, terus ceritakan apa manfaat atau apa yang kita rasakan. Terus apa peluangnya? Nah, di sini A-nya itu kita ajak atau arahkan ke pertemuan seperti seminar offline atau seminar online seperti malam hari ini. Nah, yang kedua, kalau kita merasakan suatu apa produknya itu bermanfaat bagi kita, berarti kita bisa mungkin kita pengen membeli kembali gitu. Nah, dengan kita pembelian yang kedua, itu kita mendapatkan diskon atau harga reseller. Nah, yang ketiga, itu kita mendapatkan peluang bisnis.
Nah, di sini marketing plan reseller PTBS itu kalau produknya kita jual itu berarti kita bisa mendapatkan profit penjualan paket. Nah, misalnya Bapak Ibu belanja 2,6 tadi. Nah, kalau Bapak Ibu jual secara ecer, itu ada selisih harganya. Jadi bisa Bapak Ibu mendapatkan keuntungan 1 juta kalau kita menjual semua produknya itu. Itu ada selisihnya. Nah, terus yang kedua kita mendapatkan margin pengembangan. Terus kita mendapatkan overflow. Yang keempat kita meningkatkan peringkat grup. Terus kita mendapatkan peringkat ambasador. Nah, seperti beberapa hari ini atau beberapa minggu ini itu peringkat ambasador dari tim Smart Synergy itu para apa eh, eh, New Ambassador, Star Ambassador, bahkan sampai Big Ambassador itu pada lahir terus gitu. Nah, itu kita juga ada presentasi eh, bulanannya. Nah, di sini ilustrasi penjualan langsung dan pengembangannya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ini sudah memiliki atau sudah bergabung di PTBES. Nah, terus Bapak Ibu sudah merasakan produknya, mungkin Bapak Ibu bercerita kepada teman atau keluarga. Nah, misalnya keluarga Bapak Ibu belanja 1 paket, itu paket 1 atau basic tadi, nah yang mendapatkan 14 produk, nah itu Bapak Ibu mendapatkan profit itu mendapatkan 16% dari 2.500.000 tadi. Berarti mendapatkan 400.000 dengan keluarga Bapak Ibu mengambil atau belanja 1 paket. Nah, terus misalnya ada lagi teman atau saudara belanja 1 paket lagi. Nah, Bapak Ibu juga mendapatkan profitnya atau Bapak Ibu sebagai sponsornya lah mendapatkan profit sebesar 400.000. Nah, terus Bapak Ibu misalnya si apa di bawah eh, keluarga Bapak Ibu juga ada yang bergabung mengambil paket 3 atau paket reguler, itu profitnya kita mendapatkan 16% dari 7.500.000 itu 1.200.000 kita mendapatkan profitnya. Nah, misalnya ada lagi yang belanja 7 paket atau paket bisnis tadi. Nah, Bapak Ibu mendapatkan profit dari penjualan itu 2.800.000. Nah, misalnya ada lagi yang belanja paket eksekutif, itu paket 15. Nah, Bapak Ibu itu mendapatkan profit 6 juta dari pembelanjaan yang paket 15 tadi. Nah, selanjutnya atau nanti misalnya Bapak Ibu mendapatkan orang belanja paket 31 paket atau paket priority. Nah, itu Bapak Ibu mendapatkan profit sebesar 12.400.000. Nah, dengan ini tidak apa bukan hanya dari profit penjualan, ini dari profit pengembangan juga Bapak Ibu mendapatkan dari yang si A dan si B belanja 1 paket itu Bapak Ibu mendapatkan profit pengembangan itu 100.000. Nah, terus pengembangan si C dan si D itu kan si C 3 paket, si D 7 paket. Nah, itu Bapak Ibu mendapatkan bonus pengembangannya 3 kali 3, berarti 300.000. Jadi satu pengembangan itu ada 100.000. Nah, dengan si E dan si E-nya paketnya 15, terus si F-nya paket 31, ini Bapak Ibu mendapatkan bonus pengembangannya 1.200.000. Nah, di sini Bapak Ibu, kita di luar dari profit sponsor, terus dari penjualan langsungnya atau profit pengembangannya, itu jumlahnya benar-benar luar biasa.
Tadi modal Bapak Ibu mungkin cuma 2,6, tapi dengan mendapatkan profit yang segini, itu benar-benar apa bukan bukan hanya apa bukan hanya kita memberikan gambaran menjanjikan begini-begini, enggak, tapi ini real. Ini transaksinya jelas, kita belanja produk, terus kita mendapatkan keuntungan atau bonus lah dari perusahaan. Nah, ini kalau peringkat ambasador itu yang pertama itu peringkat promonya, new ambassador itu kita mendapatkan poin 100 kiri dan 100 kanan. Nah, di sini kita bisa kepemilikan kendaraan bermotor. Yang kedua, itu kita peringkat promonya Star Ambassador dengan omset paket kita itu 300 poin kiri dan 300 poin kanan atau 300 pasang. Nah, ini kita bisa kepemilikan kendaraan MPV. Nah, di sini terus ada peringkat promo Big Ambassador. Nah, di sini kita punya omset paket 1.500 pasang. Jadi kita bisa kepemilikan kendaraan, terus kita mau mendapatkan peringkat promo luxury ambassador. Nah, di sini kita untuk omsetnya itu di 3.000 pasang atau 3.000 kiri dan 3.000 kanan. Itu kita bisa kepemilikan sport car atau satu buah rumah luxury. Nah, ini ilustrasi pengembangan omset ambasadornya, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau udah 100 kiri, 100 kanan, itu udah new ambassador. Nah, ini kalau sudah 300 kiri dan 300 kanan, berarti kita akan menambahkan untuk mencapai star ambassador, kita mendapatkan 200 pasang. Dua atau 200 kiri dan 200 kanan untuk mencapai. Karena apa? Saat kita sudah mendapatkan new ambassador, itu poin kita tidak kembali ke nol, tapi akumulatif dari 100 itu kita akan lanjut, bukan mulai dari nol atau dihilangkan, tidak. Tapi akan berlanjut 101, 102, 103 nih sampai dengan 300 pasang, itu kita bisa menukarkan dengan Star Ambassador. Nah, di sini untuk kita meraih promo Ambassador berikutnya, itu kita tinggal menambahkan 1.200 pasang. 1.200 pasang. Nah, ini Bapak Ibu, di saat kita sudah mencapai 1.500 kiri, 1.500 kanan, nah kita itu udah meraih promonya Big Ambassador. Nah, jadi dari 300 itu tidak kembali ke nol, Bapak Ibu. Dia akan berlanjut 301, 302, atau dengan seterusnya. Nah, sampai pencapaian 1.500 kiri dan 1.500 kanan. Itu bisa kita Big Ambassador. Nah, berikutnya kita menambahkan menambahkan kembali dengan lanjut poinnya dengan 3.000 kiri dan 3.000 kanan itu sudah mendapatkan luxury. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini sudah banyak reseller-reseller yang sudah bermitra itu sudah sukses. Nah, di sini ada beberapa, ada yang mungkin dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada yang dari tukang bakso, ada dari apa pengusaha, atau dari ibu rumah tangga, atau mungkin dari orang-orang yang juga hijrah dari riba, ada juga dari ASN, ada juga dari aparat negara seperti polisi, Polwan, atau TNI juga banyak yang bergabung di PTBS ini. Dan inilah yang sudah sukses. Nah, yang seperti yang dilingkari itu adalah eh,
founder dan co-founder kita itu Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Nah, beliau sudah mencapai luxury. Nah, di sini juga bukti-bukti orang yang bermitra yang lain. Jadi di luar dari tim SSW ini semua ada rekapannya. Ini baru sebagian ya Bapak Ibu. Jadi ini yang dari eh, Smart Synergy Award ya, yang mendapatkan New Ambassador atau setara dengan apa? Umroh, umroh gratis. Nah, di sini pencapaiannya sudah banyak juga Bapak Ibu. Nah, di sini New Ambassador. Bahkan ini yang baru-baru belum belum ditampilkan karena hampir setiap hari itu SSW melahirkan New Ambassador, Star Ambassador, terus Big Ambassador. Semoga sebentar lagi tim SSW juga ada yang tembus di Luxury. Semoga Allah permudah ya. Nah, ini beberapa New Ambassador. Nah, ini yang sudah masuk ke yang udah perayaan dari Star Ambassador ini hanya dari tim SSW saja. Ya, ada yang mungkin dari SSW Bekasi atau yang dari Tangerang, dicampur di sini semua. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi banyak yang sudah membuktikan, sudah yang merasakan. Nah, di sini juga yang ini Big Ambassador. Ini yang mungkin masih yang lama, yang baru belum dimunculkan. Nah, di sini ada eh, fundar kita sudah mendapatkan luxury itu dua. Insya Allah ini sedikit lagi mencapai yang ketiga. Nah, sini Bapak Ibu. Jadi dengan bisnis PT Base sebenarnya kita bukan memberikan sesuatu yang eh, kita menceritakan yang halu ya, tapi ini real, nyata. Terus kita transaksinya pun bukan eh, belanja, kita ada barang. Nah, bukan kita hanya memberikan investasi, memberikan hanya uang saja. Tadi bukan uang hilang, tapi kita tidak dirugikan karena kita dengan belanja kita mendapatkan produk, ya Bapak Ibu. Nah, di sini, sini kondisi Bapak Ibu atau kita saat ini adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Nah, bagaimana kondisi kita di masa depan itu adalah hasil dari keputusan eh, Bapak Ibu saat ini. Nah, mungkin sekian dari penyampaian atau penjabaran dari saya. Saya kembalikan kepada host kita itu Bu Hajah Sulastri. Silakan Bu Hajah. Ya, terima kasih pada MP kita yang sangat luar biasa, kepada Ibu Mega Susanti yang sudah meraih atau bisa belanja dengan New Ambassador ya, atau bisa membeli motor cash. Dan semoga penjelasan-penjelasan ini semua para peserta seminar online bisnis syariah pada malam hari ini dapat memahami, atau mungkin juga yang belum paham, belum puas, bisa bertanya langsung atau juga chat ya. Chatnya silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Chatnya Pak. Ya Bu, maksudnya di siniin biar bisa dilihat foto. Armawati Bu. Ya, silahkan Bu Haji. Bu Dokter Armawati mau bertanya. Iya, Silahkan. Ibu Mega.
Ya, Assalamualaikum Bunda. Iya, apa Salam kenal. yang membuat Ibu Mega yakin ketika Bu Mega bergabung di Hmm. SSW ini? Mama baru naruh singkong sebentaran aja udah disemutin parah. Ada Ya, singkong. baik Bunda. Bu Orang Haji. Keyakinannya bagaimana itu? Ya, Sehingga yakin, saya yakin. ya. Ah, ya. Bagaimana meyakinkan ya, Bu? Ya, Pertama Ya, kan meyakinkan diri dulu kan, baru ya, orang lain. ya. Itu aja, Bu Dokter. Ya, itu dulu deh. Makasih. Ya. Terima kasih. Silahkan kepada Ibu Mega Susanti langsung dijawab. ya, makasih Bu Haja. Ya, baik Ibu Armawati ya dari SSW 21. Ya, betul. Nah, gimana saya mengambil keputusan bergabung di PT BES atau SSW terkhususnya, eh, bagaimana kita full untuk keyakinan diri ya. Yang pertama itu saya kliknya di sini Bu, karena visi dan misi dari PT BES. Visi dan misinya itu membantu umat terbebas dari utang dan riba. Karena apa? Saya sebelumnya kan mantan pelaku riba, Bun. Jadi mantan pelaku riba, walaupun saya 2017 sudah berhenti dengan riba, tapi saya merasa, ya Allah, apakah saya sudah diampuni? Apakah dosa-dosa saya kan berarti kan belum terhapus itu, Bun. Jadi karena visi dan misinya itu nyangkut di hati saya pengen membantu orang, jangan sampai mereka loncat ke riba gitu. Nah, di situ yang pertama menguatkan hati saya bergabung di PT BES ini. Nah, di sini kenapa? Dan di sini tagline dari Smart Synergy World itu sukses bersama. Nah, sukses bersama itu juga kalau saya usaha di Tanah Abang, saya sukses itu kita kan sendiri aja, Bu, menikmatinya. Kalau karyawan ya setara dengan gaji-gaji mereka yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Tapi di sini PT BES itu bisa sama-sama sukses, sama-sama bekerja, tapi kita sama-sama merasakan kesuksesan itu. Nah, itu ditambah lagi dengan itu. Terus yang tambah ini lagi, di PTBS ini karena modalnya nggak banyak, Bun. Dulu di Tanah Abang, saya harus ratusan juta, saya harus keluarkan. Dah bahkan untuk sewa toko itu dari 1 tahun itu bisa habis. Tapi di PTBS kita mengeluarkan uang. Mungkin kita mengeluarkan cuman uang 1 kali. Nah, itu kita berpotensi dengan ya mungkin paket paket priority dengan 77.600.000 itu sebenarnya setara dengan sewa toko di Tanah Abang yang mungkin 1 tahun hilang. Tapi di PT BES dengan 77.600.000 itu kita mendapatkan produk yang pertama. Yang kedua kita mendapatkan hak usaha. Hak usaha itu bisa seumur hidup dan bisa diwariskan, Bunda. Nah, di sini walaupun yang kebetulan juga Ega ngambil paket keluarga, itu anak-anak semua itu udah digabungkan di PT BES. Walaupun eh, kami sebagai orang tuanya yang melakukan. Nah, itu hebatnya PT BES. Yang kedua, yang di samping itu juga tambah persaudaraan itu, Bu. Tambah saudara. Ya mungkin bagi kita yang mungkin dalam keadaan terpuruk ya, terpuruk, terus kita mendapatkan apa, komunitas ya, komunitas. Nah, di situ kan berbagai macam orang. Nah, di situ ada kita mendapatkan support, support kembali untuk orang-orang yang pengen meraih impiannya. Jadi dia tidak merasa tidak pesimis gitu, Bunda. Jadi di sini kan karena kita pengen mengajak mereka untuk sukses. Jujur, ibaratnya saya sebagai leader juga di SSW 20, sebenarnya itu tanggung jawab saya juga agak besar gitu kan. Kenapa? Saya memprospek orang dan saya menawarkan bisnis PT BES ini
Karena mereka bergabung berarti mereka memiliki juga suatu impian untuk meraih yang mereka impikan tuh mungkin melalui wasilah dari PTBES. Nah, di sini saya bukan menjanjikan kepada mereka kita dapat ini langsung enggak, tapi ini semua berproses. Nah, kalau teman-teman misalnya mau bergabung dengan PTBES, ayo kita sama-sama. Kita saling support, kita saling mengisi, kita saling membantu. Nah, di sini ada kalau saling kerjasama lah. Nah, itu kita bisa untuk mencapai impian kita. Dan di SSW itu kita juga diarahkan, Bunda. Diarahkan karena apa? Saya belum pernah mendapatkan bisnis yang saya diarahkan. Nah, di sini kita dari awal sampai kita ditata, kita harus begini, kita harus begini. Ibaratnya kita harus manut aja. Nah, kita harus begini. Nah, insya Allah itu kita akan sampai untuk mencapai keimpian kita atau kita mencapai apa yang sudah disediakan dari PTBES tadi. Nah, di situ kita bukan bukan kita menceritakan sesuatu yang halu, mungkin dengan nominal yang mungkin berpotensi 1,67 miliar itu mungkin di lapangan sih sebenarnya kan, wah ini maksudnya wah ini apalah gitu kan. Banyak yang memandang kita itu sebelah mata. Tapi dengan kita menyampaikan bahwa mungkin dari sini kita bisa untuk menambah passive income, kita menambah penghasilan kita, atau kita bisa menambah apa mencapai impian kita itu dengan modalnya yang kecil. Dan bahkan itu cuman kita belanja diwajibkan kita sekali belanja di situ. Nah, yang lebih klik yang tadi itu Bunda, karena visi dan misi dari perusahaan. Karena apa? Membantu umat terbebas dari hutang riba sampai kami meninggalkan usaha yang di Tanah Abang. Sekarang dulu berpikir, yaudahlah kita masuk PTBES untuk ya sampingan lah. Tapi setelah kita dalami terus, nah sampai kita yang rencana kita ke samping, usaha sampingan, sekarang ini adalah usaha utama saya, Bunda. Jadi sampai saya tidak tertarik lagi untuk berdagang di Tanah Abang. Karena sebenarnya Tanah Abang saya juga udah punya customer. Itu bukan hanya Indonesia ya, saya lebih banyak customer di luar, Malaysia, Thailand, Singapura, saya udah pegang. Tapi dengan modal ya mungkin ada perbandingan lah karena mungkin dibilangin kita pebisnis, kita bandingkan dengan bisnis di PTBES itu, ini sangat luar biasa. Dan kerjanya pun boleh dibilangin, kita nggak ada jam kerja, tapi kita tidak ada apa namanya pun, tidak ada eh, tekanan lah. Kita nggak ada beban apalah gitu, tapi tugas kita hanya bersilaturahmi, terus silaturahmi, tapi kita niatkan ya mungkin syiar tadi mengajak orang hijrah atau yang mungkin orang-orang yang tidak punya hutang atau tidak pernah terlibat ke riba, semoga dengan mendapatkan informasi dari kita, mereka bisa untuk jangan sampai terjun ke ribanya. Nah, di situ mungkin ada satu mungkin yang kita sampaikan informasi, jika mereka bisa apa sadarlah dengan bahayanya riba, dengan dosanya riba, terus mereka hijrah, walaupun mereka boleh dibilang apakah mereka tidak bergabung dulu ke PTBES, tapi itu ada kepuasan batin saya tersendiri untuk mensiarkan PTBES. Sehingga saya sama suami, alhamdulillah, eh, mengembangkan SSW 20 dari bimbingan dari Smart Synergy World, tidak lepas dari guru guru saya, boleh dibilang apa? Almarhum Umi Cucu. Saya juga banyak dukungan dari beliau. Nah, di samping juga Ibu Miftah dari SSW
30 itu tidak lepas dari itu. Walaupun saya jauh dari leader, Bun, tapi karena niat saya tadi, saya udah bulat, tidak memang niatnya untuk membantu umat. eh, Alhamdulillah dipermudah untuk bertemu berkembangnya atau bertumbuhnya di Pekanbaru ini. Dan itu kita bukan hanya di seminar, Bunda, bukan hanya dari rumah ke rumah. Karena tantangan di Pekanbaru saya lebih ke lahan-lahan atau ke pertanian lah khususnya. Nah, itu kita menghadapi jalannya itu yang dibilangin bahaya, bahaya, dibilangin off-road, off-road, dibilangin aspal juga ada aspalnya. Tapi dengan niat kita tadi Bismillah, karena Allah, semoga dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan sebelumnya, semoga Allah hapuskan. Karena kan Allah perangi dengan riba itu, Bun. Jadi dengan kita menyampaikan syiar ini, semoga dosa saya dan suami itu terhapuskan. Nah, niatnya hanya bisa membantu masyarakat. Nah, tapi saya belum merasa gimana ya, apa Bunda, belum merasa satu kesuksesan walaupun saya sudah meraih Neo Ambassador, tapi saya belum merasa saya belum sukses. Karena apa? Saya belum melahirkan tim-tim saya, tapi insya Allah semoga Allah permudah. Ada beberapa tim-tim saya akan meraih New Ambassador. Bismillah, masih pemula gitu. Jadi insya Allah dipermudah dan diterima niat baik saya sama suami, karena kita udah ibaratnya kita wakafkan waktu kita, tenaga kita itu karena Allah. Jadi walaupun boleh dibilangin saya nggak ada istirahat, anak saya tinggal, bahkan mungkin satu hari ada istirahat dalam 1 bulan tuh mungkin 1 hari atau 2 hari di rumah. Tapi karena udah terbiasa bertemu dengan orang-orang baru setiap hari gitu. Itu kalau 1 hari 2 hari standby di rumah itu kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, tapi ya dengan eh, kita ikhlaskan dalam hati, berapapun jauh calon mitra atau saya mendampingi mitra-mitra saya atau reseller saya yang mungkin di lahan atau jauh itu tidak ada keraguan atau bisa bantu kami di sini. Kami pasti jawab insya Allah siap. Kami akan samperin ke situ. Bahkan daerah-daerah yang boleh dibilang masih rawan, masih ada si kumisnya, Bunda. Jadi mungkin ada daerah namanya itu Pulau Muda, Pulau Mudo itu Teluk Meranti. Itu dari Pekanbaru bisa perjalanan 7 sampai 8 jam. Nah, masuk ke area itu jalannya ada aspal, ada setengah aspal, ada masih benar-benar tanah. Tanahnya itu bukan yang datar aja, ada lubang-lubangnya. Mungkin masuk lubang, mobil saya juga hilang masuk lubangnya gitu. Nah, itu pun eh, ada ada pelang lah dari pemerintah, mungkin jarak-jarak 300 meter, hati-hati perlintasan harimau. Nah, itu suatu tantangan, tapi karena kita melakukan itu dengan hati, dengan ikhlas, itu tidak ada masalah, Bunda. Alhamdulillah enjoy aja. Terus saya tidak lepas dari ibaratnya memang salah satu produk dari PT BES juga membantu untuk stamina saya. Alhamdulillah, kalau dibilangin sakit-sakit, pegal-pegal dikit tuh insya Allah hilang dengan Haspro. Kalau untuk saya takut, mungkin takut cahaya matahari, kita ke ladang, alhamdulillah tidak ada, Bunda. Malah saya nggak ada takut, karena mungkin ya saya pakai produk dari PT BES juga, skincare. Nah itu tidak ada ketergantungan, kadang saya pakai, kadang tidak. Jadi tidak selalu. Jadi kalau kita udah melakukan sesuatu dengan hati, alhamdulillah itu tidak menghalangi, ya, Bun.
tidak menghalangi. Terus saya tambah yakin untuk apa? Memang untuk menemukan orang-orang yang sevisi, sefrekuensi itu memang tidak mudah. Tapi alhamdulillah saya selalu apa? Leader saya walaupun SSW-nya beda, SSW 30 Ibu Miftah itu selalu mendorong saya me- menuntun saya apa-apa saya konsultasi sama beliau. Memang walaupun walaupun kita jauh dari leader, jauh dari funder dan ya mungkin sesuatu informasi mungkin masih ada keterbatasan. Tapi Bismillah aja Bunda, dengan kita Insya Allah karena di SSW kita diberikan ilmu. Jadi sebelum saya turun ke lapangan, saya belajar dulu. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, terus kita menghadapi orang begini itu diajarkan di PTB semua. Nah sebenarnya jujur saya sendiri, saya itu nggak bisa ngomong di depan umum. Nah di PTBS inilah saya bisa ngomong Bunda. Jadi, alhamdulillah, semua ilmu yang saya dapatkan itu semua dari SSW, dari Abi Masturi sama Umi Alis. Alhamdulillah. Nah, itu Ibunda Armawati sedikit penjelasan apa story perjalanan saya di PTBS. Itu Bunda. Dan Bu, yang anggota Ibu, pelanggan Ibu ya di Malaysia nggak diajak, Bu? Pelanggan. Pernah kita Ya, saya tetap ada komunikasi. Komunikasi itu untuk yang Malaysia sama Thailand sama itu. Tapi kan untuk meyakinkan mereka dan mereka juga punya kerja masing-masing. Dia bukan hanya full untuk berdagang. Tapi dengan di situ saya sudah menawarkan. Tapi kan memang di Malaysia pun mereka juga punya banyak ya untuk meyakinkan itu belum inilah, tapi insya Allah saya tetap memberikan informasi-informasi dengan karena sekarang juga alhamdulillah PT BES juga udah membuka kantor di Malaysia, terus ya, jadi bisa saya merekomendasikan kembali. Insya Allah ya semoga dipermudah, mudah-mudahan tergeraklah hati hati mereka untuk bergabung di PT BES ini. Gitu Bunda. Ya, gimana Bu Dokter? Sudah Ada puas? pertanyaan ketiga, boleh? Silahkan Dok, kalau belum puas. Ibu Mega Mau tadi kan nambah. sasarannya itu ke petani-petani ya. Mm. Terus ada nggak sasarannya kepada orang yang sudah mapan? Oh, Maksudnya ada Bunda. mereka itu sudah punya semuanya gitu. Iya, Terus iya, iya. bagaimana Ibu meyakinkan dia supaya punya impian lagi? Biasanya Iya, kalau Bunda. orang kaya kan tinggal nunggu mati sama habis-habisin duit kan gitu. Iya. Nah, ini Ibu mungkin supaya meyakinkan supaya dia punya impian baru, bagaimana? iya. Nah, di sini Bunda kalau versi Ega untuk meyakinkan orang yang mungkin secara finansial mereka udah punya semua. Tapi jujur yang sudah bergabung melalui Ega itu juga ada juga bukan hanya orang yang hijrah dari riba saja Bunda, tapi mungkin orang yang bukan hanya yang berjuang, tapi orang yang punya jabatan juga udah ada yang bergabung di sini. Ya ini ada yang boleh dibilangin pensiunan dari Polda, ada Kompol ada, terus ada Pak Camat juga ada, terus pengacara, ada dosen. Jadi kalau kita nilai itu mereka punya finansialnya sudah oke semua, tapi kan kita tidak tahu mereka benar-benar finansialnya oke atau apa itu kan kadang di masih di luar kelihatan di luar. Tapi yang kami jalani di sini pendekatannya kalau kita udah melihat misalnya mereka udah punya mobil, mereka sudah punya rumah, terus mereka apa sudah ya mungkin dari posisi pekerjaan mereka udah mapan bahkan sebagai pengusaha.
Nah, itu agak lebih membahasnya di samping dengan riba tadi, karena kan banyak pengusaha yang masih bermain di perbankan, Bunda. Di samping kita sampaikan yang ribanya tadi, kita juga mengajak dalam potensi setelah mereka bergabung ini, misalnya ada potensi yang menjadi nanti akan menjadi pensiun bagi mereka. Nah, itu yang jika mereka udah mencapai misalnya new leader, star leader, jadi ada pendapatan bulanan lah nantinya. Jika mereka tidak menjabat lagi atau mereka usaha mereka udah apalah atau mereka tidak berpotensi mungkin umurnya tidak bisa produktif lagi apa. Nah, contohnya kemarin kita ada perkumpulan para pensiunan, Bunda. Para pensiunan itu alhamdulillah kemarin dihadiri 130 orang. Ibaratnya pensiunan kan mereka udah ada ibaratnya jaminan hari bulanan mereka kan. Nah, mereka mungkin juga udah punya aset-aset, bahkan mungkin boleh dibilangin ada yang pengusaha sukses. Tapi dengan kita sampaikan visi dan misi perusahaan PT BES ini, alhamdulillah udah mereka udah juga udah ada tertarik, sudah ada yang mulai bergabung. Nah, sekarang itu ketuanya alhamdulillah sudah bergabung, Bunda. Insya Allah dengan ketua bergabung, mudah-mudahan anggotanya kan lama-lama juga ngikut. Wah, ketua saya juga udah gak gabung, masa anggotanya nggak mau bergabung dari situ. Nah, selain itu, kita akan sentuh hatinya, Bunda. Sentuh hatinya yang mungkin Bapak Ibu sekarang sudah memiliki semuanya. Tapi apakah yang Bapak Ibu miliki sekarang, apakah Bapak Ibu mau memberi ke karyawan Bapak Ibu, misalnya mobilnya ada 3, mau nggak ngasih satu mobil ke karyawannya? Pasti dia nggak mau. Atau dia mau bersedekah yang lebih, atau dia mau membuat apa? eh, kita ketuk hatinya itu untuk lebih ke ibadah, untuk tabungan akhirnya lah, Bunda. Karena mereka di dunia mereka udah memiliki semua gitu. Itu, Bunda. Ada Gimana, lagi Bunda Armawati? ya, makasih, Bu. Dokter, sudah cukup? Sudah puas? Alhamdulillah. Iya. Kayaknya Bu Dokter nih kemarin kan langsung 5 priority. Kayaknya mau nambah lagi nih. Ustazah Umi Kalsum kayaknya mau nambah lagi nih Bu Dokter nih. Kemarin begitu masuk langsung 5 priority. Berarti ini mau nambah 5 lagi ya Bu Dokternya. Ya, terima kasih kalau memang Bu Dokter Hajah Armawati sudah paham ya. Kita lanjut nih ada chat nih Bu Mega gimana? Apa Ya, ada yang ya, tanya lagi? Apa mau chat dulu nih? ya boleh silakan Bunda. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windria, SSW 30. Uti Haja Sularsi dan Bu Mega. Saya belum Uti belum. Dan Bu Mega, saya mau nanya, bagaimana caranya supaya hati ini tidak terpengaruhi omongan orang lain? Bahwa dengan izin Allah, kita kan kaya berkah, sukses dunia akhirat. Gimana syukran, jazakumullah khair. Langsung dijawab Bu Mega? Oh ya. Baik Bu Aja, ini Ibu atau Bapak ya? Salam Makanya kenal nih, dulu. ini bisa bapak, bisa ibu namanya nih. Karena ada Win, Iya, ada perempuan, iya, ada ada Windri ya. Kalau Windari, iya, Windari. Mungkin pertanyaan ini iya. India. Laki atau Windriati, perempuan nih? Ibu Windriati. Oh, Oh Ibu Windriati. ya. Oh, berarti Oh ya, perempuan ya? Ah, iya, iya, iya. ya, ya, ya. Ya, Bu Mega. Hmm. Coba. Oh ya, baik Ibu Win, Win dari SSW 30 itu berarti kita satu satu ini ya, satu satu guru ya, Bu Leader. Aja. Satu Ah, leader. dari Bu Miftah atau apa Bang Firman. Nah, ini
bagaimana saya mau menanyakan bagaimana cara supaya hati ini tidak terpengaruh dengan omongan orang lain. Bahwa dengan izin Allah kita akan kaya berkah, sukses dunia akhirat. Nah, di sini Bun, memang sih pertama di PTBS ini kita kita benar-benar yang pertama itu yakin. Yakin dengan kita mengajak orang hijrah atau niat kita, kalau kita memang mau kita yang sendiri yang hijrah, kalau kita yakin, nah, yakin insya Allah itu akan Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita keluar dari misalnya ribanya. Terus kalau kita menghindari ini, misalnya orang mempengaruhi itu hal biasa, Ibu Win. Kenapa? Kita akan menemukan berbagai macam karakter. Nah, itulah ujian kita, misalnya kita di lapangan. Bagaimana kita tidak terpengaruh dari omongan orang. Nah, memang kita itu kadang muncul untuk kita tuh bisnis apaan sih gitu. Kadang boleh dibilangin MLM ya gitu. Terus mungkin kita mendapatkan kalau bisnis yang jelas-jelas aja. Nah, karena mereka seperti itu, karena mereka mungkin belum mengetahui apa sih bisnis yang kita jalani sekarang gitu. Nah, dengan kita mungkin Ibu Win mulai mungkin mendalami bagaimana PTBS ini, bagaimana sistemnya, terus kita mempunyai boleh dibilangin produk ya, tapi jujur Ega sendiri jarang sih Ega melakukan pakai produk, tapi lebih memprolog itu dengan yang pertama itu hijrahnya, yang kedua sistemnya. Itu lebih kita jelaskan secara tertulis. Jadi kalau kita menyampaikan dengan omongan saja kadang mereka tidak paham. Nah, Ega lebih menggunakan ya mungkin reseller-reseller yang lain seperti yang sering di posting di grup, misalnya mungkin kayak apa yang sering diinin kayak Ibu Rika. Terus Ega juga belajar bisa nulis-nulis itu. Ega sering lihat Umi Kalsum dulunya gitu. Memang apa yang kita jelaskan tuh kita tuliskan. Jadi mereka melihat apa bisnis dari PTBS ini secara kasat mata juga gitu. Bagaimana sih hitung-hitungannya? Kok bisa sih PTBS memberikan sekian-sekian gitu. Jadi bukan hanya dengan kita menyampaikan dengan cuman sekedar informasi aja. Nah, kolega juga tidak menggunakan eh, tidak menggunakan apa namanya marketing plan, karena itu Ega belum memberikan jika mereka belum bergabung di PTBS. Nah, karena Ega lebih secara versi sendiri itu Ega tulis di papan tulis. Memang kemana pergi Ega bawa papan tulis kecil. Nah, memang belajar juga dengan leader-leader yang di Jakarta gitu. Jadi eh, apa yang mereka lakukan, Ega akan contoh. Apa yang bisa Ega lakukan, kita belajar dari apa? Dari SSW 21, SSW 31, SSW 32, SSW semuanya kita bisa mengambil ilmu dari setiap leader yang ada. Nah, di sini untuk meyakinkan ke diri, memang kita kita satu satu apa satu keyakinan, Bismillah kita bisa. Memang sih dari keyakinan kita tuh kita menanamkan, kita mengafirmasi diri kita sendiri, kita harus bisa, kita pasti bisa. Nah, kita lihat nih kayak dari tim SSW per hari itu juga udah banyak melahirkan new ambassador. Nah, mereka pun juga punya punya apa namanya punya perjalanan masing-masing. Nah, di sini karena kita yakin nih kita bisa, nah kita juga mau belajar, minimal kita udah
apa-apa yang di PTBS ini sudah ada di dalam kepala kita, insya Allah kita bisa dengan mudah untuk meyakinkan kepada calon reseller kita atau yang orang yang kita presentasikan. Nah, memang sih kita sebelum kita mungkin memulai presentasi atau kita sebelum berangkat, kita hanya bisa meniatkan untuk silaturahmi. Kenapa? Karena kalau kita mengharapkan dengan closing ya, kalau kita mengharapkan closing, ternyata tidak ada closing, itu memang kadang kita ada down di situ, ada merasa kekecewaan di diri kita. Tapi kalau kita niatkan untuk silaturahmi, nah mau closing, mau tidak closing, mau orang bergabung atau tidak bergabung, karena apa? Karena usaha kita sampai dengan presentasi ya, sampai presentasi, sampai kita meyakinkan. Nah, masalah hati mereka untuk bergabung itu bukan hak prerogatif kita, itu ada hak prerogatifnya Allah. Jadi kami pun tidak ada misalnya memaksakan untuk orang bergabung, tidak terlalu mengiming-imingkan, tapi biarlah sampai berjalan. Kenapa? Nanti sampai di apa dalam perjalanan ternyata mereka belum mendapatkan, jangan sampai mereka ada klaim kepada kita. Jadi eh, lebihnya kita yakinkan ke diri kita, terus kita harus punya modalnya ilmu dulu, kita timba ilmu dulu. Insya Allah dari SSW kita sudah diberikan ilmu dan langkah-langkahnya. Nah gitu. Mbak Win ya, bukan Ibu Win ya. Mohon maaf. Ya itu Itu, mungkin terima bisa kasih. diterima Mbak Win. Mbak Win, gimana? Sudah paham? Mungkin ini ya, dia hanya bertanya lewat chat. Untuk karena waktu berjalan terus, Bu Mega, ini ada Ya. permintaan dari Pak Marioto SSW 22 Mm-mm. Bogor. Ada permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Moderator untuk mempersingkat waktu yang bertanya untuk calon reseller saja. Ayo silahkan yang calon reseller yang sudah masuk ke Zoom, silahkan bertanya. Jangan malu-malu. Silahkan. Ya, dipersilahkan. Ini dari Defisit Training mempersilahkan 1-2 orang lagi ya pertanyaannya. Diprioritaskan untuk yang baru undangan. Silahkan yang baru diundang oleh leadernya, silahkan bertanya. Atau juga boleh mungkin yang mau success story. Boleh Ayo, mungkin yang baru lahir ya Bunda, ya Bu Haji, ya, Bu Haja. ya Mungkin boleh yang mau. Ukti kayaknya ada tuh yang baru lahiran. Siapa yang baru lahir? Mana Ukti, silahkan. silakan ada yang mau testimoni. Gak ada? Baik, saya boleh. Ayo Boleh Ukti. silahkan. Silahkan Uti. Baik, Nih Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Umi Hajah Sularsi. Terima kasih Amin. Neng Ega, luar biasa. Testimoni saya tetap mengajak istiqomah kepada teman-teman, para reseller, para mitra dari PIC 1 sampai 33. Betul, saya support dengan keputusan Mbak Ega
yang begitu meyakini, yakin seyakin-yakinnya bahwa kita bisa membantu umat. Uti sendiri menggarisbawahi demikian. Saya yakin dengan keputusan PT BES ya, komitmen dari PT BES, begitu kita mendaftar sebagai seorang reseller baik dari basic maupun priority, itu betul-betul memang sudah disiapkan wadahnya. Nah, tinggal ini kita pinter-pinteran nyontek yuk gitu ya, pinter-pinteran nyontek. Kayak ini nih Mbak Rika, Ustazah Umi Kalsum yang paling jitu nih cara nyonteknya kepada Abi. Alhamdulillah beliau melahirkan baik New Ambassador, Star, dan bahkan sekarang sudah Big Mokes ya, Big Ambassador udah banyak. Itu karena mereka mengikuti pola yang sudah dibikin oleh founder dan co-founder kita. Nah, kalau saya, Mbak Mega, itu masih termasuk falsafah Jawa kuno dan kuno banget yang alon-alon waton kelakon. Lakon. Jadi, kalau di sana kata Hilang Uti suaranya. tanah terus itu nggak ngeselin. Sehingga kadang-kadang saya kalau ketemu Abi suka malu. Uti kapan kesuwen? Padahal dalam hati saya menjawab, saya juga sudah lakukan seperti yang apa Abi dan Umi sarankan. Namun keberuntungan memang belum. Cuman bahwa PT BES sudah menyiapkan segala sesuatunya buat kita. Dan alhamdulillah berkah yang paling Uti rasakan adalah Uti dan keluarga besar Uti mulai hijrah dari yang namanya hutang riba. Puji syukur bahwa saya sendiri juga termasuk orang yang agak takut hutang gitu, sehingga alhamdulillah catatan di bank itu minim atau kali. Nah, kalaupun sekarang kita punya utang dengan teman-teman reseller yang kita saling support ya, karena semboyan daripada SSW, semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama, itu betul-betul. Nah, saya juga ikut bangga dan terima kasih Abi, Umi, teman-teman yang pada melahirkan di penghujung ini, karena ya jujur saya pribadi juga ngejar namanya promo gitu. Nah, untuk yang selanjutnya mudah-mudahan kita sudah lebih paham karena sedikit banyak sudah mencicipi kayak apa sih namanya reward di PT BES, dan alhamdulillah kita sudah memulai, anak saya memulai untuk tidak hutang rumah, nggak hutang mobil, begitu ya. Itu rahmat dan nikmat yang luar biasa saya dapatkan. Coba di perusahaan mana ya, di bisnis mana yang menciptakan atau betul tadi Mbak Ega udah sampaikan, kalau di tempat lain mungkin kita udah dikasih solusi, ya udah dengan KTA aja gitu ya. Tetapi justru di sini dijauhkan dari namanya hutang dan riba. Jadi yang belum, saya juga sangat-sangat berkeinginan untuk mensupport kami atau tim 1 sampai 33. Yuk kita saling support, insya Allah kita sukses bersama. Kira-kira itu Bunda Haja Sularsi, Mbak Mega, tetap semangat. Kesempatan kita masih banyak. Warga Amin, Indonesia amin. baru Insya sedikit Allah. yang ikut. Nah, oke ya. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Uti Haja Kartina telah memberikan paparan yang sangat bagus. Ini waktu berjalan terus. Ini kata Bu Dr. Armawati, silahkan bertanya Pak Nur Jihan. Masih adakah Pak Nur Jihan? Mungkin ini mitra baru ya. Pak Nur Jihan silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, karena
Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Pukul 9, hampir 10 ya. Jadi mungkin diakhiri dengan closing statement dari Ibu Mega, silakan. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya sebagai pemateri malam hari ini, yang mungkin yang saya sampaikan belum nyangkut lah atau belum dipahami atau para tamu apa para undangan dari reseller kalau mungkin belum ada memahami mungkin bisa menghubungi yang pengundangnya. Tapi satu yang saya apa mungkin saya sampaikan bagi yang baru hadir atau yang baru ada sebagai undangan lah di seminar bisnis syariah online malam hari ini, bukannya kita nggak ini ya, berterima kasihlah kepada orang yang mengajak ya, karena apa? Suatu informasi dari PTBS ini mungkin apakah saat ini belum Bapak Ibu membutuhkan, tapi insya Allah apakah nanti ada keluarga atau saudara atau teman yang mungkin membutuhkan suatu informasi ini yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sampaikan nanti di keluarga atau di lingkungan Bapak Ibu sendiri. Nah, yang satu lagi juga saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika, dengan segala kekurangan karena ini perdana saya di yang seminar bisnis online sebagai pemateri. Kalau untuk host, alhamdulillah udah berapa kali, tapi ini sebagai pemateri memang beda untuk di kita offline dengan online tuh sangat beda gitu karena saya lebih suka bertatap muka langsung dan itu walaupun orangnya banyak atau sedikit insya Allah ini tapi ini mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian atau penyampaianku saya yang kurang tepat atau kurang yang bisa untuk meyakinkan para para reseller undangan gitu kan. Nah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Mohon maaf nih kepada founder, co-founder. Terus saya juga terima kasih. Terima kasih banyak. Saya diberikan kesempatan. Alhamdulillah ini menambah ilmu juga bagi saya karena saya haus dengan ilmu. Karena saya jauh nih dari leader, jauh dari founder dan co-founder juga ibaratnya boleh dibilangin terdampar ya, terdampar di suatu daerah. Tapi insya Allah itu saya tidak pesimis untuk meraih kesuksesan bersama tim-tim saya di SSW 20. Itu aja. Satu lagi untuk para yang reseller yang sudah bergabung, yakin lakukan itu dengan ikhlas, insya Allah, dan manut apa yang diarahkan sama leader atau sama founder dan co-founder, insya Allah akan sampai bisa mencapai impian-impian Bapak Ibu semua. Itu saja saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.